PAN yang kami hormati beserta Ibu yang kami hormati, juga Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan Haji Uba Subari yang kami hormati, juga Ketua MPPD beserta sekaligus Ketua Pilkada Haji Udin Kusnedi yang kami hormati, juga pengurus harian DPD PAN Kabupaten Kuningan yang hadir hari ini yang ada di rumah PAN di sini yang kami hormati, juga media pers yang ada di sini yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sebenarnya kita masih diberi nikmat sehat dengan iman di segala-galanya. Terlebih dahulu saudara salam semua tetap curah limpah kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan kita selamanya. Pada hari ini saya bersyukur dan terima kasih kepada pengurus harian DPD PAN Kabupaten Kuningan yang telah menyempatkan hadir dalam rangka menyambut menerima kehadiran saudara Kang Bima Arya, calon gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Selanjutnya juga terima kasih kepada Kang Bima Arya yang telah menyempatkan hadir di Kabupaten Kuningan, di DPD PAN Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Juga mohon maaf barangkali dalam penerimaan dan lain-lainnya masih banyak kekurangan. Tentu kehadiran di sini kami menyambut baik kan, untuk bagaimana nanti niat yang baik untuk kemajuan Jawa Barat Pilkada 2024-2029. Tentu untuk mempersingkat waktu, maka acara ini mari kita sama-sama membacakan basmalah. Selanjutnya kita berikan sambutan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan. Waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku Kang Bima Arya. Saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik, sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Kang Bima yang sudah ke Kuningan, dan alhamdulillah mungkin sejak dapat rekom Kuningan sasaran utamanya. Berarti kita itu ditarget untuk suara harus lumayan lah untuk di Kuningan, untuk Kang Bima nanti. Mungkin Kang Bima ini saya perkenalkan, Kang Haji Udin itu tim Pilkada, ketua tim Pilkada, ketua MPPD juga, di Pak Toto sekretaris. Kebetulan saya itu dalam kepengurusan sekarang itu dibantu oleh dua mantan ketua. Satu ini mantan ketua yang jadi sekretaris, ketua MPPD juga ketua. Yang saudara-saudaraku sekalian, inilah pengurus harian yang hadir di sini. Ada Bu Dewan, ada mantan Dewan. Cuman sedikit perlu diketahui, di Kuningan itu terus terang kemarin itu kurang berprestasi. Dari 5 kursi sekarang tinggal 3 kursi. Yang sebelumnya 5 kursi sekarang 3 kursi. Jadi saya juga mohon maaf kepada saudara-saudaraku atas ketidakberhasilan kepemimpinan saya. Mungkin dari saya itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat datang saudaraku Kang Bima di Kuningan. Mudah-mudahan ke depan sesudah fix pendaftaran sering datang ke Kuningan. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua Tim Pilkada MPPD Pak Haji. Silakan. Silakan Pak Ketua MPPD. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa silaturahmi ke DPD PAN Kabupaten Kuningan. Selamat datang Kang Bima, Ibu. Saya ingat betul Kang Bima ini beberapa kali ke Kuningan, Ibu dulu sama Pak Chandra kan. Kebetulan kita juga sering mendampingi Kang pada saat Pak Chandra dulu DPR RI 2009 kan. Dari ngomong pengaruh Kang Bima luar biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, hari ini kita semuanya dihadiri oleh calon gubernur kita yang insya Allah saya yakin ketum tidak akan salah memilih orang. Kita harus bangga punya seorang ketum yang sangat luar biasa. Beliau sangat respect dan ingin sekali memajukan kadernya untuk bisa menempati baik itu kandidat gubernur, bupati atau wali kota. Hari ini kita harus bersyukur bahwasanya kader Partai Amanat Nasional saya yakin akan bisa menempati posisi di Jawa Barat, minimal wakil gubernur. Syukur-syukur kita bisa menempatkan Kang Bima sebagai gubernur di Jawa Barat. Kang Bima, perlu saya kasih gambaran bahwa di Kabupaten Kuningan peta politik masih sangat cair. Situasi untuk pemilihan kepala daerah belum ada satupun partai politik yang berkoalisi, apalagi pemasangan paket pasangan hari ini belum ada Kang Bima. Semuanya masih dalam taraf penjajakan, dan memang dari beberapa kali pertemuan yang kita lakukan dengan partai koalisi, semua kita berkomunikasi Kang Bima, baik itu dengan seluruh partai politik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Begitupun dengan kandidat bupati dan wakil bupati, kita sering berkomunikasi, arah tujuannya sama. Semenjak Pak Bupati incumbent almarhum, peta politik ini berubah Kang Bima di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan ini juga tidak berimbas terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur, karena saya berkeyakinan bahwa setiap momen politik dalam satu tingkatan itu tidak berbanding lurus dengan kondisi di suatu wilayah. Tapi insya Allah kader kami, kader Partai Amanat Nasional, patsun dan sangat taat kepada instruksi yang diberikan oleh pimpinan kami, yaitu Ketua Umum. Ketika Ketua Umum sudah menyatakan A, kami di sini akan terus bergerak untuk bisa memenangkan apa yang diperintahkan atau dimandatkan oleh Ketua Umum. Satu hal Kang Bima, mungkin ini adalah pesan terhadap Kang Bima selaku kandidat gubernur atau wakil gubernur, bahkan pengurus DPP. Kita berharap ketika pemilihan gubernur dan bupati dan wakil bupati yang ada di Kabupaten Kuningan, harapan besar kami adalah kita bisa dalam satu naungan partai atau wadah yang sama Kang Bima. Karena pengalaman kami pada saat saya kebetulan tahun 2018 juga hidup pilkada Kang Bima. Saya di calon wakil bupati, jadi memang ini agak kesulitan untuk kita bisa sama-sama berkampanye antara gubernur dan di daerah. Akhirnya apa? Banyak sekali kader di bawah ini yang hanya mengkampanyekan calon bupati dan wakil bupatinya saja. Nah, memang proses yang terjadi pengalaman tahun kemarin pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati yang terjadi di Kuningan ini tidak ada kaitannya dengan kita kan, karena bukan kader kita yang maju, tapi kita tetap ikut berjuang. Cuman ada hal yang memang urgent, yang memang tidak bisa terlepas rasa keinginan dari kader kita untuk kadernya ini menang gitu. Harapan terbesar dari saya ada semacam kesamaan kendaraan antara di provinsi dan di daerah. Ini juga kalau memang nanti Kang Bima dari Partai Amanat Nasional dengan siapa, saya harapkan ada juga masukan ke bawah ke kami, supaya kita akan mencoba merange agar di bawah di sini bisa satu partai linear Kang Bima. Ini juga untuk memudahkan kita berkampanye. Syukur-syukur nanti Allah meridhoi nomornya sama gitu kan.
Kalau satu ya satu semua, kalau dua ya dua semua, tiga semua. Tapi yang minimal partai koalisinya itu sama semua. Ini harapan dari kami supaya apa? Kita bekerja sama dalam mengkampanyekannya itu enak. Jadi satu garis komando yang selanjutnya Kang Bima, kami Partai Amanat Nasional, kader-kader kami, insya Allah apapun tadi sudah saya katakan, instruksi dari Ketua Umum pasti kita jalankan. Kami bukan tipe partai di daerah ini, bukan tipe partai yang membalelo, tapi kader kami satu alur satu arah dalam setiap instruksi ataupun titah dari Ketua Umum. Saya atas nama pribadi dan Ketua Tim Pilkada serta kader Partai Amanat Nasional sangat mendoakan dan sangat penuh dengan harapan Ibu agar Kang Bima bisa duduk di Jawa Barat. Karena ini kebanggaan bagi kami. Kita bisa punya gubernur atau calon atau wakil gubernur di tingkat provinsi, karena ini juga insya Allah ke depan akan memudahkan kami rasa wibawa, kebanggaan, serta apa ya, walaupun kasarnya Kang Bima hadir dan teman-teman baru dengan Kang Bima, tapi rasa idealisme partai tinggi kan, itu yang kita harapkan. Dan kalau Kang Bima mengizinkan, segera saja apa yang harus kita lakukan di bawah untuk mensosialisasikan Kang Bima. Jangan khawatir, jangan takut bahwa kita tidak akan kita akan diam, tidak, tapi kami menyatakan hari ini Kang Bima akan maju, arahkan, instruksikan ke seluruh kader biar mereka juga di bawah ngomong bahwa calon gubernur atau wakil gubernur dari PAN adalah Bima. Insya Allah Kang, semuanya mereka sudah terdidik untuk bisa melakukan pergerakan-pergerakan di bawah. Itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan Kang Bima. Saya ucapkan selamat berjuang untuk menang jadi gubernur atau wakil gubernur di Barat. Jangan khawatir, kami siap jadi garda di bawah untuk kemenangan Kang Bima. Ya, saya mohon maaf, saya muafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ketua Tim Pilkada yang sudah menyampaikan sekilas terkait dengan konstelasi perpolitikan di Kabupaten Kuningan. Dan tentu Tim Pilkada ini juga sebagai calon Bupati Kabupaten Kuningan, kita juga doakan ya semoga ini nanti linear dan komunikasi terbangunnya akan lebih mudah Kang Bima ya. Kang Bima dengan calon Bupati dari PAN Kuningan akan lebih mudah gitu kan. Komunikasinya akan lebih intens dan membangun sebuah kekuatan besar di Kuningan, insya Allah akan terjadi gitu kan itu. Kalau memang ini berangkat semua dari kader Partai Amanat Nasional. Dan selanjutnya kita tunggu-tunggu, mungkin ini selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kang Bima untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan Pilkada 2024-2029 Jawa Barat. Waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kader. Siap. PAN. Menang. Kader PAN. Siap. Menang. Zulkifli Hasan. Lanjut. Banyak kunjungi kapan jadi gubernur. Lanjutkan. Orang mantap mas. Iya Bu ya. Kader. Siap. PAN. Kader Pak. Zulkifli Hasan. Untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan Pak Uba, beserta Sekretaris Pak Toto, dan Ketua Tim Pilkada sekaligus juga Ketua MPP Pak Judin, ya, beserta seluruh jajaran DPD PAN Kabupaten Kuningan yang sangat saya banggakan. Hapunten ngantosan tadi karena masih tadi menunggu Kang Edo ya, tadi kita janjian. Jadi keluarga saya itu dengan keluarga Pak Aang itu bersahabat. Jadi ayah saya almarhum kita sobat pisan dengan Om Aang, ibu saya juga sobat dengan Ucup, seperti saudara gitu. Jadi terlepas dari dinamika politik gitu, tapi silaturahminya wajib gitu.
Walaupun tadi kata Kang Edo juga ada harapan sok tolong dibisikin siap bersama-sama cina begitu dengan Haji Udin atau dengan siapapun katanya. Tapi itulah kita lihat dinamika berikutnya ya. Yang penting mah menurut saya survei, betul-betul survei. Tadi makanya saya tanya surveinya gimana kira-kira begitu. Bapak Ketua dan saudara-saudaraku, hari Jumat malam saya dikirim WA oleh saudaraku Yandri Susanto. Agak kaget juga gitu, karena tidak ada aba-aba, tiba-tiba langsung turun SK DPP, yaitu rekomendasi maju sebagai calon gubernur Jawa Barat ya, itu Jumat malam. Nah, apa isinya? Isinya itu 3 hal di situ saudara-saudaraku. Pertama, menugaskan Bima Arya sebagai calon gubernur untuk membangun komunikasi memilih pasangan wakil gubernur. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, diperintahkan untuk membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Mengingat PAN di provinsi ada 7 kursi, kita perlu 24 kursi, jadi kurang 17 lagi. Jadi tidak bisa tidak harus membangun koalisi berkomunikasi dengan partai-partai lain. Nah, yang ketiga yang menurut saya paling penting, partai memerintahkan saya untuk membangun komunikasi, berkoordinasi, bersinergi dengan DPW, seluruh DPD, DPC sampai DPRT gitu. Jadi ini hal yang sangat penting, karena ketika kita mau berjuang ya, walaupun penting untuk membangun komunikasi eksternal, tetapi tentu yang paling penting yang menjadi fardu adalah dukungan dari keluarga sendiri. Jadi saya berterima kasih hatur nuhun Pak Ketua sareng reng-rengan parantos ditampi di rumah PAN ya, DPD yang megah ini, insya Allah berkah bagi kita semua. Dan sesuai harapan tadi, semoga bisa sinergi nanti perjuangan kita di Pilgub dan Pilgub nanti ya. Memang kemudian banyak juga yang bertanya-tanya, ada Kang Bima sareng saha majangna, kira-kira koalisinya terbentuknya seperti apa gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita menangkap arahan dari Ketua Umum dan Ketua Tim Pilkada di pusat, itu kira-kira ada beberapa opsi bagi kita semua. Yang pertama, kalau itu mungkin kita bersatu dalam koalisi Indonesia Maju, maka itu akan menjadi prioritas. Ya, jadi maju berlayar bersama-sama dengan koalisi Pilpres, dengan Partai Gerindra, dengan Golkar, dengan Demokrat gitu ya. Nah, itu menjadi prioritas utama. Tetapi ya kalau kemudian tidak bisa, maka terbuka kemungkinan kita berkoalisi sejauh kader kita mendapatkan kesempatan untuk maju begitu. Ya, katakanlah misalnya kita sudah ditinggal oleh partai-partai lain di KIM gitu ya. Tetapi ada kesempatan kader kita mendapatkan tiket, tetapi bukan dengan koalisi Indonesia Maju. Nah, tafsiran saya, bacaan saya itu dimungkinkan. Karena itulah perintah kepada saya dari Ketua Umum yang kemarin pagi langsung menelpon, menyampaikan perintahnya langsung menindaklanjuti SK tadi. Ya, beliau sampaikan bahwa ya kalau bisa, kalau ada nanti ada jalannya bersama Gerindra, bersama dengan Golkar, kita berangkat. Tetapi kalau kita ditinggal, kalau kita kemudian mendapatkan kesempatan membangun komunikasi atau dukungan tiket dari partai lain, silahkan jajaki. Nah, karena itu besok saya akan menyambangi satu partai besar lain di luar koalisi Indonesia Maju di Bandung untuk mulai membangun komunikasi, dan ada partai lainnya lagi begitu. Nah, saya kira itu juga yang terjadi di daerah-daerah begitu ya. Kita melihat ya nanti akan ada proses kesepakatan di antara pimpinan koalisi Indonesia Maju, antara Bang Zulhas, Pak Erlangga, Pak Prabowo dan Pak SB. Bukan AHY ya, ketua Pak SB juga yang menentukan. Nah, di situ nanti akan membangun kesepakatan. Tapi ketika kesepakatan itu tidak bulat di beberapa daerah, maka akan terbuka ruang komunikasi. Itu bacaan saya.
Nah, saudara-saudaraku, memang ini perintah dan juga SK ini sebetulnya kelanjutan dari perintah lisan yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum mungkin sejak setahun yang lalu lah, ketika ditanya, Pak Zul, calon dari PAN Jawa Barat siapa? Ketum selalu menyampaikan 2 nama, yaitu Bima Arya dan Desi Ratnasari. Ya, saya sebagai kader tentu sa'amina wa atona, siapapun nanti yang akan diputuskan, karena kalau berbicara soal calon itu tergantung banyak hal. Survei hanya satu hal saja, ya, elektabilitas hanya satu hal saja. Ada 2 hal yang lain, yaitu akseptabilitas, sejauh mana kandidat ini diterima oleh partai lain. Yang ketiga adalah kompatibilitas, sejauh mana para calon ini nyambung dengan kader lain. Katakanlah ada orang yang suka dengan Bima Arya, tidak mau Desi, atau sebaliknya ada yang lebih seret misalnya berpasangan dengan ketua DPW tapi tidak dengan Bima. Itu dalam politik sangat mungkin begitu. Nah, tetapi tentu ketika menerima SK ini, insya Allah bismillah, saya akan ikhtiar untuk menjemput takdir di Jawa Barat. Bacaan kita, saudara-saudaraku, ini memang situasinya masih seperti di Kuningan, masih sangat cair begitu ya. Di Jawa Barat pun begitu. Partai Golkar belum memutuskan apakah Kang Emil, Pak Ridwan Kamil akan bertarung di Jawa Barat kembali atau bahkan bergeser ke Jakarta, itu belum putus. Keputusan Partai Golkar ini juga berpengaruh bagi partai-partai lain. Kalau Kang Emil maju di Jawa Barat, maka berpasangan dengan siapa dinamikanya. Kalau Kang Emil ke Jakarta, maka di Jawa Barat siapa yang akan dimunculkan oleh Koalisi Indonesia Maju, itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi masih agak rumit, masih sangat cair, tetapi bab itu sebaiknya diserahkan kepada pimpinan partai. Kita percaya, kita akan ikuti, tapi bab ini adalah bab ikhtiar. Saya sering sampaikan, kalau Kang Emil menunggu takdir, menunggu perintah ke Jakarta atau ke Jawa Barat, karena tiket sudah di tangan, tinggal dipakai kemana, ke Jakarta atau ke Jabar. Kalau saya bukan menunggu takdir, tapi menjemput takdir, karena masih harus ikhtiar mencari koalisi, meningkatkan survei, dan lain-lain begitu. Saya semangat insya Allah, karena Jawa Barat itu adalah sebagian besar hidup saya. Lahir di Bogor, tapi bapak dilahir di Majalengka, ibu lahir di Cipanas. Saya waktu SD juga pernah di Cirebon, makanya apal pisan Ciremai, Ciperna gitu ya. Pernah tinggal di Cirebon, pernah tinggal di Subang, pernah tinggal di Karawang, SD juga di Bandung, di Subang gitu ya. Jadi sebagian besar hidup adalah di Jawa Barat. Menyunting gadis Bogor ya, yang asli Jawa Barat juga. Perkenalkan, ini Teh Yana Ardian, tim sukses saya yang paling setia selama puluhan tahun, dan alhamdulillah ketua tim PKK terbaik se-Jawa Barat. Maju wali kota sepertinya tidak, tapi doakan saja Kang Edi Suparno sekjen menjadi menteri. Kalau Kang sekjen menjadi menteri, maka insya Allah PAW-nya adalah Teh Yana. Karena kemarin di Dapil Jabar 3 Bogor Cianjur urutan kedua setelah sekjen begitu ya. Kan doanya baik. Wali kota sepertinya tidak, karena wali kota di Bogor ini sudah kami siapkan. Kita siapkan wakil wali kota saya, Kang Dedi Rahim, yang sekarang juga surveinya ada di puncak, jauh dari yang lain. Jadi insya Allah 10 tahun PAN memegang amanah di kota Bogor, dilanjutkan lagi 5 tahun ke depan oleh kader kita, namanya Dedi Rahim. Jadi upami aya anu gaduh baraya di kota Bogor, silahkan dimobilisasi, diarahkan memilih kader PAN yang namanya Dedi Rahim, mantan direktur di KPK. Jadi insya Allah tegak lurus gitu. Gitu Pak Intan, Sarena. Oh, yang terakhir barangkali ya, saya ingin sekali sebetulnya diberikan saran, diberikan masukan terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan warga, dengan pemilih. Isu apa di Kuningan yang penting untuk diartikulasikan, titik-titik mana yang perlu untuk dikunjungi.
Ini kan semua pemain lapangan afkiran ya, yang sangat paham tadi ya, tinggal digerakkan maka kita akan bergerak begitu. Pada saatnya nanti insya Allah dalam waktu segera ya atribut untuk sosialisasi akan juga didistribusikan gitu ya. Ya karena target kita ini sebulan 2 bulan ini harus kuat lah di lapangan begitu. Nah, saya kira seperti itu. Dan terkait isu saudara-saudaraku, mohon masukannya juga ya. Tapi 10 tahun jadi wali kota, 10 tahun jadi wali kota, saya belajar banyak. Dan untuk itu menjadi bekal apa yang akan dilakukan di Jawa Barat. Tidak jauh-jauh, semuanya kembali lagi perjuangan kita kepada kebutuhan pokok. Tidak ada yang tidak suka melihat kota bersih. Tidak ada yang tidak suka melihat kotanya cantik. Tidak ada yang tidak suka melihat taman dan lain-lain menjadi semakin banyak. Tetapi itu semua tidak ada artinya kalau pendidikan tidak murah, kalau kesehatan tidak mudah, kalau usahanya susah dan tidak berkah, kira-kira begitu. Jadi perjuangan kita adalah yang pokok-pokok ya. Saya melihat Jawa Barat ini kurang di situ. Dengan APBD yang hampir 40 triliun, harusnya mah bisa lebih banyak lagi puskesmas dan RSUD. Dengan APBD yang luar biasa tadi, harusnya lebih banyak lagi SD, SMP dan SMA supaya setiap tahun tidak pusing urusan PPDB. Ya, tidak pusing urusan bersaing merebut jalur prestasi dan lain-lain. 10 tahun jadi wali kota, pengalaman Bapak Ibu ya, menghadapi emak-emak stres, menghadapi warga yang pasea ribut karena berebut jatah di sekolah. Setiap hari warga juga susah kalau mau ke IGD dan lain-lain karena masih kurang fasilitasnya di mana-mana. Di Bogor saja masih berebut, apalagi di daerah-daerah yang memang infrastruktur kesehatannya masih kurang. Jadi perjuangan kita insya Allah kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan itu yang paling dasar. Dan saya dengan Teh Yana agak ruas Pak Toto melihat Kuningan ya, apalagi nginepnya di Cantika ya. Rasanya dulu mah nggak terbayang gitu ya. Jadi Kuningan punya potensi besar di pariwisata ya. Tetapi ya memang harus melibatkan semua warga supaya potensinya itu bisa lebih maksimal. Saya tidak tahu sejauh mana misalnya di sini Bupati dan Reng-Rengan ini mendorong UMKM ya, menggelontorkan semua bantuan sampai di bawah. Apakah semuanya hidup dan bergerak? Ya, apakah semuanya juga menjadi atensi? Saya belum tahu. Jadi mohon masukannya supaya bisa kita perjuangkan sama-sama ke depan. Itu Pak Intan, hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.